Selamat datang, hari ini kita akan melakukan tinjauan komprehensif mengenai proses-proses fisiologis kunci dalam sistem gastrointestinal dan hepar. Dua sistem yang bekerja sama dengan sangat erat untuk pencernaan dan metabolisme tubuh kita. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Pertama, menjelaskan fungsi sekresi dan inhibisi gaster. Kedua, menjelaskan fungsi sekresi pankreas dan peran enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Ketiga, kita akan membahas fisiologi hepar, sirkulasi splanchnicus, dan metabolisme bilirubin. Dan yang keempat, menjelaskan mekanisme sekresi empedu, sistem biliar, sirkulasi enterohepatik, serta fungsi garam empedu. Mari kita mulai pembahasannya satu persatu. Oke, kita masuk ke tujuan pertama kita, memahami fungsi sekresi gaster dan bagaimana proses ini dihambat atau diatur. Di dalam lambung kita punya dua tipe kelenjar utama, kelenjar oksintik dan kelenjar pilorus. Nah, seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, keduanya sangat berbeda. Kelenjar oksintik lokasinya di fundus dan korpus. Fokus utamanya adalah sekresi asam dan pencernaan protein lewat sel parietal dan sel chief. Sebaliknya, kelenjar pilorus yang ada di antrum lebih berperan dalam regulasi hormonal dan perlindungan mukosa melalui sel G dan sel-sel mukus. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Bagaimana sel parietal itu diatur? Jadi, ada 4 pemain utama di sini. 3 di antaranya, yaitu histamin, asetilkolin, dan gastrin, ini tugasnya adalah sebagai stimulator. Mereka mendorong sekresi asam hidroklorida. Di sisi lain, ada somatostatin yang dilepaskan oleh sel D yang fungsinya seperti rem. Dia adalah inhibitor yang kuat, tugasnya menekan pelepasan gastrin dan histamin. Keseimbangan antara stimulator dan inhibitor ini krusial sekali. Sekarang kita lihat proses biokimianya, bagaimana asam lambung itu terbentuk di dalam sel parietal. Prosesnya multitahap, dimulai dari pembentukan asam karbonat dari CO2 dan air. Asam ini kemudian terdisosiasi. Ion hidrogen secara aktif dipompa keluar ke lumen lambung, diikuti oleh ion klorida, dan akhirnya membentuk HCl. Sementara itu, bikarbonat akan ditukar masuk ke dalam aliran darah. Sekresi asam lambung ini tidak terjadi sekaligus, tapi dalam 3 fase yang berbeda. Fase sefalik, yang dipicu hanya dengan berpikir atau mencium bau makanan, menyumbang sekitar 30%. Porsi terbesarnya, 60%, terjadi di fase gastrik, yaitu saat makanan sudah benar-benar ada di dalam lambung. Sisanya, 10%, ada di fase intestinal, di mana sekresi justru sebagian besar akan dihambat. Mari kita lanjutkan ke tujuan kedua kita. Sekarang kita akan melihat sekresi pankreas dan peran vital dari enzim-enzim yang dihasilkannya. Pankreas itu unik karena punya fungsi eksokrin dan endokrin sekaligus. Bagian eksokrinnya terdiri dari sel asinar dan sel duktus yang tugasnya menghasilkan enzim pencernaan dan bikarbonat untuk menetralisir asam. Nah, bagian endokrinnya terdiri dari sel-sel islet yang melepaskan hormon seperti insulin dan glukagon langsung ke aliran darah untuk regulasi glukosa. Jadi, poin utamanya adalah sekresi pankreas punya 2 fungsi vital yang saling melengkapi. Pertama tentu saja, pencernaan enzimatik untuk memecah makronutrien. Dan kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah netralisasi asam dari kimus lambung. Ini penting untuk menciptakan lingkungan pH yang optimal agar enzim-enzim tadi bisa bekerja efektif di duodenum. Lalu, siapa yang mengatur semua ini? Jawabannya adalah hormon, terutama selama fase intestinal yang menyumbang 80% dari total sekresi. Jadi begini, ketika asam dari lambung masuk ke duodenum, tubuh akan melepaskan sekretin. Hormon ini merangsang sel duktus untuk mengeluarkan cairan kaya bikarbonat. Nah, ketika yang masuk adalah lemak dan asam amino, hormon yang dilepaskan adalah kolesistokinin atau CCK, yang tugasnya merangsang sel asinar untuk melepaskan enzim-enzim pencernaan. Sekarang kita akan beralih ke tujuan ketiga kita, fungsi hepar atau hati yang sangat beragam, sistem sirkulasi uniknya, serta metabolisme bilirubin. Hati sering disebut sebagai pabrik biokimia utama tubuh kita. Fungsinya sangat luas, mulai dari pusat metabolisme nutrisi, detoksifikasi racun lewat sel Kupfer dan enzim sitokrom P450, memproduksi empedu untuk pencernaan lemak, dan yang sangat penting, melakukan konjugasi bilirubin agar larut dalam air dan bisa diekskresikan. Konsep kunci di sini adalah sirkulasi splanchnicus. Ini adalah sistem sirkulasi yang sangat khusus. Darah yang kaya nutrisi dari usus tidak langsung kembali ke jantung, tapi mampir dulu ke hati melalui vena porta.
Tujuannya apa? Agar hati bisa memproses nutrisi yang baru diserap dan menyaring toksin terlebih dahulu sebelum darah didistribusikan ke seluruh tubuh. Metabolisme bilirubin itu mengikuti jalur 4 langkah yang sangat spesifik. Dimulai dari pemecahan hemoglobin dari sel darah merah tua yang menghasilkan bilirubin bebas. Bilirubin ini kemudian diangkut ke hati untuk dikonjugasi yang membuatnya larut dalam air. Di usus, ia diubah oleh bakteri menjadi urobilinogen dan sterkobilinogen, yang pada akhirnya memberikan warna khas pada urin dan feses kita saat diekskresikan. Oke, tujuan keempat kita akan fokus pada mekanisme sekresi empedu, sistem biliar, dan perannya yang sangat krusial dalam pencernaan lemak. Garam empedu disintesis di dalam hepatosit. Bahan dasarnya adalah kolesterol. Proses ini membentuk asam empedu primer. Nah, asam-asam ini kemudian dikonjugasikan dengan glisin atau taurin agar menjadi agen pengemulsi yang lebih efektif. Pelepasannya mirip seperti sekresi pankreas, diatur oleh hormon sekretin dan CCK. Sekretin meningkatkan volume empedu dan CCK merangsang kontraksi kantung empedu. Tubuh kita punya proses daur ulang yang sangat efisien untuk garam empedu, yang kita kenal sebagai sirkulasi enterohepatik. Seperti yang bisa dilihat di sini, setelah disekresikan dan menjalankan fungsinya, sebagian besar garam empedu diserap kembali secara aktif di ileum terminal dan kembali ke hati melalui vena porta untuk digunakan lagi. Dan seberapa efisien proses ini? Sangat efisien. Sekitar 95% dari total garam empedu yang disekresikan itu diserap kembali setiap harinya dan didaur ulang. Artinya, tubuh hanya perlu mensintesis ulang sebagian kecil saja. Jadi untuk merangkum, empedu itu sangat esensial, tidak hanya untuk emulsifikasi dan penyerapan lemak, serta vitamin larut lemak, tapi juga sebagai jalur ekskresi untuk produk sisa seperti bilirubin dan kelebihan kolesterol. Selain itu, empedu juga ikut membantu menetralisir asam di duodenum. Terakhir, mari kita rangkum secara singkat bagaimana semua sistem yang sudah kita bahas ini terintegrasi dan bekerja sama secara fungsional. Proses pencernaan itu seperti sebuah orkestra yang terkoordinasi dengan sangat baik. Lambung memulainya, lalu pankreas dan hati merespons sinyal dari usus. Pankreas akan mengeluarkan enzim dan bikarbonat, sementara hati dan kantung empedu melepaskan empedu. Konduktor dari semua ini adalah sinyal-sinyal hormonal seperti CCK, sekretin, dan gastrin yang memastikan setiap organ merespons pada waktu dan dengan intensitas yang tepat. Baik, sebagai penutup, mari kita terapkan semua yang telah kita pelajari. Coba Anda pikirkan sebuah kasus klinis. Apa yang akan terjadi jika seorang pasien mengalami obstruksi pada ductus biliaris communis? Berdasarkan fisiologi yang baru saja kita bahas, bagaimana ini akan mempengaruhi metabolisme bilirubin dan kemampuan pasien untuk mencerna lemak. Ini adalah jembatan antara teori dan praktik klinis yang penting untuk Anda kuasai.